Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video asistensi kali ini, kita akan membahas tentang pondasi batu kali beserta denahnya, dan juga slough beserta denahnya. Kemudian selain itu, kita juga menggambar detailnya. Nanti akan saya sampaikan di dalam video ini. Seperti yang saya katakan kemarin, saya akan memberikan cara untuk membuat pintu garasi gitu ya. Nah, caranya itu untuk fusionnya sama aja, sama seperti pintu dan jendela. Kemudian kita kasih line aja dari ujung sini sampai ke ujung sini. Kemudian kita bikin line lagi dari ujung sini ke tengah sampai ketemu segitiga. Tujuannya agar kita ketemu segitiga di bagian seperempatnya gitu. Langkah selanjutnya kita bikin rektang dari sini sampai ke segitiga yang seperempat itu ya. Nah, kemudian kita dapat kotak atau rektang seperempat bagian dari panjangnya ini. Nah, kita copy ke bawah. Nah, ini bebas mau di bikin berapa bagian. Kalau di sini aku pintu garasinya dibikin 4 gitu. Nah, selanjutnya ini di blok. Kemudian bagian tengahnya ini, bagian 1/4-nya itu di scratch 150 ke dalam. Oke. Gitu juga yang sisi sebaliknya, 150 ke dalam. Dia akan bentuk zigzag gitu, dan pintu garasinya udah jadi. Berikut ini aku mengambil sampel dari kamar tidur untuk aku contohkan dalam pembuatan denah pondasi menerus dan juga denah slough gitu ya. Bagian ini adalah bagian persimpangan, nanti akan dijelaskan juga cara bikin denah di bagian persimpangan gitu. Kemudian pastiin pintu jendela bovlen atau ventilasi nya itu dihapus ya. Nanti kita hapus dulu, pintu jendela ventilasi dihapus semua. Nah, kemudian dindingnya itu diperpanjang seperti ini gitu ya. Setelah itu semua dindingnya ini kita explode. Nah gitu, agar apa? Agar garis-garisnya itu terpisah. Nah, tujuannya agar kita gampang untuk offsetnya nanti. Kemudian kita ganti dulu layarnya jadi pondasi batu kali. Nah, kemudian kita offset 50 ke dalam. Oke, semua sisi ya. Seperti ini. Jika ada garis yang putus, kita bisa extendkan saja, atau di komen CHA gitu. Tapi ini aku pakai extend. Nah, di sini kita trim bagian-bagian ujung-ujungnya, bagian yang panjangnya itu. Nah, ini kita extend aja. Kita hapus, kita extend gitu ya. Nah, kemudian kita rapikan. Keempat sisinya gitu, di trim. Kalau kepanjangan di trim, kalau kependekan itu di CHA ntar. Nah, setelah itu ini kita ganti dulu layarnya. Menjadi pondasi batu kali gitu. Nah, selanjutnya kita juga offset 50
yang bagian luarnya gitu. 50 setiap sisi, setiap objek dinding gitu. 50 ya. Ini juga nanti di persimpangannya akan kuperpanjang ya, sebagai contoh saja gitu. Nah, selanjutnya kita komen CHA. Itu untuk menghubungkan dua garis yang terputus menjadi tergabung gitu, tapi dalam sudut yang lurus ya, atau kotak. Itu nama komennya CHA. Itu pun semua sisinya. Nah, di sini juga aku kasih CHA. CHA 1, kemudian CHA yang kedua, kemudian CHA yang ketiga gitu. Nah, simpelnya kita bikin garis tepi sejauh 50. Nah, untuk layernya diganti ke pondasi batu kali. Oke, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya kita offset lagi ke dalam. Dari 50 tadi offset lagi sebesar 275. Nah, dengan cara yang sama ya. Apabila garisnya terlalu panjang, di trim aja, atau apabila garisnya pendekkan, nanti di komen CH aja gitu. Oke, kita offset semua sejauh 275, kemudian kita trim semuanya ini. Kita sambung-sambungin pakai komen CHA ya. Nah, jika udah, nanti akan memiliki hasil kurang lebih seperti ini. Nah, untuk sudut-sudutnya ini dikonekin aja dari garis 50 ke garis 275 nya gitu ya, dikonekin garis miring gitu aja sampai semua selesai. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk bagian persimpangannya. Dan ini denas pondasi menerusnya udah jadi. Selanjutnya kita matikan layer dinding plesteran, dinding bata, mungkin garis as juga, atau bebas arsiran juga. Hal-hal di elemen pondasi menerus ini kecuali plesteran dan kolom gitu lah. Tujuannya nanti agar pas kita copy itu yang ikut cuman plesteran dan kolom gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita copy ke samping. Nah, kemudian kita dapat dua sampel nih. Nah, yang kita matikan tadi layernya kita hidupkan lagi. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari layer, yaitu mempermudah pekerjaan kalian. Jadi tinggal matiin layernya terus di copy. Nah, untuk hedge yang hilang itu dikasih lagi aja di hedge yang konkret kalau nggak salah ya, yang konkret. Nah, 0,1 ya. 0,2 juga nggak apa-apa, 0,25 juga sama aja. Nah, selanjutnya untuk layer-layer plesteran ini itu kita ganti jadi layer slough. Nah, jadi pekerjaan teman-teman sekalian lebih mudah gitu, nggak perlu bikin kotak-kotak lagi. Nah, kita udah selesai dena pondasi menerus dan dena slough.
Selanjutnya kita bikin rektang 150 kali 300 untuk detail dari pondasi batu kalinya. Nah, tapi yang aku gambarnya adalah slope-nya gitu. Kemudian setelah itu di offset ke dalam sejauh 20. Nah, ini adalah istilahnya tuh besinya, yang 20 itu tadi adalah selimutnya gitu. Kemudian dikasih hedge-nya sama kayak kolom art concrete juga, tapi sini aku kasih arsiran yang lebih nggak tebel gitu ya, biar kelihatan aja sih. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya itu bagian dinding yang telah kita bikin, bagian dinding 1 meter yang ini kita copy ke pondasinya gitu, pondasi batu kalinya. Nah, kita taruh di atas slope-nya ini, tapi kita rotasikan dulu 270 atau 90, kemudian kita move ke atas slope-nya ini. Jika udah, maka langkah selanjutnya itu kita ganti. Oh ya, untuk layarnya ini aku kayaknya ganti dinding bata aja ya, soalnya tadi pas pas saat menghapus atau menonaktifkan lampunya pada layar itu lebih efektif kalau aku pakai layar bata di arsirannya gitu, biar gampang aja nanti. Nah, kemudian kita bikin garis 250, kemudian panjangnya 800 ke bawah kayak huruf T gitu, dan kita bikin garis juga ke samping 400 dan dikonekin aja miringnya. Nah, sisanya kita mirrorkan saja seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan trapesium. Sumbernya jangan dihapus. Nah, ini di move ke bawah dari slope. Nah, inilah pondasi batu kali. Kemudian kita hedge gravel, karena gravel itu mirip batu-batu gitu ya. Nah, kita kasih 5, 0,5, kita coba 10. Nah, oke, udah bagus. Kemudian di bawahnya, di bawah dari pondasi batu kali ini kita bikin line di tengah-tengahnya untuk garis bantu aja sebanyak 1000. Kemudian ke kanan, oh enggak, kemudian kita bikin line 760, artinya itu 800 kurang 40 ya. 40 itu sisi kanan 20, sisi kiri 20 gitu. Nah, taruh di tengah. Nah, garis 760 ini dikonekin ke trapesiumnya gitu. Nah, jika udah, kita kasih hedge pasir atau arsen. Kita cari low arsennya. Nah, yang ini kita kasih hedge di bawah batu kali ini. Nah, kita kasih satu aja ya. Jika udah, kita bikin garis bantu sini 200 ke atas. Kemudian 1000 ke samping dengan lurus ya, atau 180 derajat. Nah, ini kita offset ke atas sejauh 150, kemudian kita offset lagi ke atas yaitu 50.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian hasil ini kita mirrorkan ke sisi sebelahnya. Kemudian sumbernya jangan dihapus. Nah, garis bantunya boleh dihapus. Selanjutnya itu kita copy aja garis yang ini ke bawah sini. Nah, ini garis bantu aja, nanti kita trim lagi. Kemudian ini kita extend garis yang di bawah trapezium itu sampai ketemu garis itu. Nah, habis itu kita trim. Jadilah seperti ini. Kemudian kita mirrorkan saja dengan objek sumbernya tidak dihapus itu. Ini untuk mempersingkat waktu aja dalam pembuatannya. Nah, jika udah seperti ini, kita bikin line dulu. Ujungnya ini kita tutup dulu sebelum kita hatch. Nah, kemudian kita beri hatch pada masing-masing area yang berbeda ini. Yang pertama itu kita kasih hatch ntar kita cari dulu yang ArtSense di bagian ini, bagian tengah. Kemudian kita hatch lagi, cari net 3. Ntar cari net 3 dulu. Nah, ini taruh di sini. Apabila terlalu tebal, maka ini kita atur jadi 10 di trial error saja. Nah, untuk yang ini kita isi ANSI 31. Kita cari dulu ANSI 31-nya. Ini ANSI 31, kita hatch, kemudian angle-nya ini atau sudutnya ini kita ubah jadi 45. Nah, dia jadi lurus seperti ini ya teman-teman. Nah, itu adalah urukan tanah ya. Nah, garis bantu yang tadi boleh kita hapus, tapi nanti kita akan bikin lagi. Nah, selanjutnya kita bikin detail dari fondasi slope. Nah, kita asumsikan 1 meter fondasi slope, maka dari itu kita bikin line 1000 gitu yang lurus, atau mode F8 nya dihidupkan gitu apabila ingin gampang. Nah, kemudian di offset 300 ke atas. Kenapa? Karena slope kita tadi 15 kali 30 gitu. Nah, 300 ke atas, kemudian di offset 20 ke bawah. Ini apa? Ini adalah selimut beton ya. Kemudian offset lagi 16 ke dalam. Ini adalah besinya gitu. Besi dengan diameter 16. Nah, kemudian ujungnya ini kita tutup dan kita panjangin 50 kurang lebih ya, ke atas ataupun ke bawah. Nah, seperti ini. Kita mirrorkan saja ke sampingnya gitu. Sumbernya jangan dihapus no. Selanjutnya kita kasih jarak, yaitu kita offset aja dari sisi yang ini sejauh 200 gitu. Sampai terbentuk 4 garis di tengahnya. Nah, kemudian kita trim yang nggak perlu. Nah, kemudian kita offset lagi jauh 8 ke kiri, 8 ke kanan. Nah, di dalamnya kita trim ya, atau di delete bagian yang berpotongan ini. Setelah itu kita komen fillet atau F enter agar ya bisa terbentuk seperti garis lengkung gitu di antara. Nah, setelah itu kita copy satu sengkang yang udah jadi ini istilahnya sengkang ya. Kita copy, kita ambil titik
yang ini, kemudian kita tempel ke 3 sisi lainnya gitu. Nah, kemudian di trim lagi garisnya, garis di dalam sengkangnya ini, karena istilah itu kayak garisnya itu tenggelam ya, garis dari besi yang melintangnya itu. Nah, kemudian bagian tutupannya ini kita kasih layer putus-putus dash. Itu artinya potongan ini tuh kita ambil sampelnya aja, dan itu bisa memanjang ke kanan dan memanjang ke kiri. Oke, jika sudah seperti ini, untuk bagian pondasi batu kalinya juga ini dikasih kayak yang pondasi slope tadi ya, detailnya maknanya sama, yaitu bisa dipanjangkan ke kiri, bisa dipanjangkan ke kanan. Nah, setelah bikin garis ini kita stretch 50 ke atas dan 50 ke bawah. Nah, kemudian garisnya ini kita ubah jadi dash. Oke, ntar kita ubah jadi dash. Nah, kemudian dimirrorkan saja ke sisi sebaliknya. Kita ambil tengah, sumbernya jangan dihapus. Nah, udah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman saat membuat denah itu jangan lupa dikasih notasi seperti ini: dapur, toilet dengan elevasinya gitu, dan pastiin toilet itu memiliki elevasi yang lebih rendah daripada ruangan normal gitu. Oke, cara bikinnya itu kita ke gambar kita, kemudian mtext. Nah, kemudian kita pastiin layernya diubah jadi layer text. Untuk detailnya seperti ini, cuman beda warna aja. Nah, kita komen mtext di kamar tidur ya, atau ruang kamar, ruang tidur. Nah, apabila panjang seperti ini, maka kita tinggal pendekin aja, kita stretch gitu ya, kita geser. Mtext ruang kamar gitu, atau ruang tidur. Nah, elevasinya itu kan butuh simbol plus minus. Nah, itu ada di sini 0,00 atau elevasi 0, artinya 0,00. Nah, apabila kecil seperti ini, kita perbaikannya itu ada dua. Nah, ini kan perlu di zoom ya. Yang pertama di SC atau di scale teksnya sampai kira-kira ukurannya itu proporsional gitu, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil gitu ya. Ditaruh di tengah dan di scale lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini teksnya lebih baik dikasih mid dan center gini. Nah, kemudian kita taruh di tengah kurang lebih. Atau jika teksnya masih nggak muncul, maka solusinya itu adalah kita blok teksnya ini, kemudian kita komen PR atau properties. Nah, kemudian teks h-nya ini diubah jadi 100 gitu. Nah, itu solusi kedua. Nah, ini kita bisa copy paste ke semua ruangan agar lebih mudah gitu ya. Di sini aku ubah ke toilet dan elevasinya itu minus 0,05. Dan ini udah jadi, dan dikasih juga pada tiap ruangan lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu selain notasi ruangan, itu teman-teman juga
bikin notasi untuk pintu 1 pintu gede, pintu 2 pintu yang 1000, pintu 3 pintu yang 700 gitu. Kemudian jendelanya juga dan boflennya juga. Nah, untuk M leader ini itu juga dikasih di detailnya nanti ya. Nah, cara itu kita ke M leader style dulu. Kita siapin stylenya itu dari anotatif, kita copy dan dimodify nanti. Isinya kurang lebih seperti ini. Kemudian oke aja dan di set current, jangan lupa. Nah, kemudian kita tinggal M leader. Nah, kita contohkan yang ini satu aja, kita contohkannya slough. Nah, sudutnya ini 45 agar seragam gitu ya. Nah, kita isi slough gitu. Slough 15/30. Artinya ukuran slough-nya adalah 15 kali 30 gitu. Dan untuk bagian sisi kanannya ini kita beri keterangan dimensi gitu ya. Kita set current dulu, kemudian kita dim aja pada tiap perubahan dari elemennya ini, kita dim gitu. Satu persatu sampai bawah gitu ya. Nah, untuk bawah ini kita bikin dulu garis lurus dan kita dim gitu. Nah, terus garis bantunya kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Apabila kurang kelihatan, kita blok aja, kemudian PR. Dimnya kita ganti dimensi yang ini. Jadi dimensi itu ukurannya ada banyak nanti ya, bisa menyesuaikan. Nah, untuk dimensi yang aku pakai ini itu isinya ini kurang lebih, bisa teman-teman tiru ya. Fit dan sampai primary units dan sampai ujung boleh disamain. Nah, kemudian oke, close. Oke. Untuk yang detail slough-nya juga itu dikasih detail tulangan D16 dan selimut beton 2 cm. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.